Permisi, selamat siang semuanya. Siang. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Senang bisa ketemu kalian lagi hari ini ya. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Ahmad Agung, Izin. Alan, Alfa, Alfi Nurul. Oke, anak-anak sebelum kita belajar tolong diperhatikan kebersihan kelasnya. Sampah di sini tolong dibuang dulu dan pakaiannya harus rapi dulu ya. Kalau ada pakaian yang belum rapi silakan dirapikan. Ada sampah nggak? Tidak ada. Jangan lagi bersih. Ada Pak bawahnya itu. Ada. Oke, udah siap semua ya? Bapak suka proyektor dulu. Sambil nunggu proyektornya hidup, Bapak mau ngasih arahan ya. Jadi anak-anak di sini semua harus bersyukur karena masih bisa belajar dengan nyaman ya. Ya, Pak. Dan harus bersyukur juga karena kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak di sini ada gambar apa ini? Gunung ya. Nah, ya di sini ada gambar gunung. Kira-kira kenapa bisa terbentuk gunung seperti ini? Ada yang sudah tahu? Belum. Belum. Nah, materi hari ini terkait dengan gambar berikut ini. Ya, tapi sebelum jauh ke sana, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, ini hanya gambar awal. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh tenaga endogen terhadap kehidupan. Ya, jadi Bapak ulangi, tujuan pertama peserta didik mampu menganalisis pengaruh tenaga endogen terhadap kehidupan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menciptakan produk alat pembelajaran terkait dengan pengaruh tenaga endogen pada kehidupan. Jadi nanti ada dua tujuannya, ya, tujuan pengetahuannya dan tujuan keterampilannya. Paham ya? Nah, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tenaga endogen. Ya, di dalam tenaga endogen ini ada 3 lagi jenisnya: tektonis, vulkanis, dan seisme. Oke, baiklah. Mari kita lanjut dengan kegiatan ini. Nah, adapun teknik penilaian yang Bapak gunakan di sini yaitu ada 3 ya yang akan dinilai. Penilaian sikap yang isinya nanti bernalar kritis, bekerjasama dan kreatif. Penilaian yang kedua nanti ada penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi ada 3 kriteria yang akan dinilai. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembelajaran lagi ada pertanyaan pengantin. Nah, jadi tahukah kalian bahwa permukaan bumi kita sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu? Ya, kalau kalian sekarang lihat gunung, lihat lembah, lihat sungai itu sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu. Nah, seperti pegunungan, dataran, lembah, dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa ya bentuk permukaan bumi kita seperti saat ini, kondisi bumi kita seperti sekarang ini? Ada gunung, ada bukit. Belum bisa? Nah, ini ada hubungannya dengan tenaga endogen yang Bapak sampaikan di awal tadi. Ya, kita lanjut lagi. Vulkanisme itu proses keluarnya magma.
dari perut bumi menuju ke permukaan bumi. Itu yang disebut dengan vulkanisme. Ya, jadi apa ini di sini? Peristiwa keluarnya magma ke permukaan Bumi. Nah, berkaitan juga dengan proses terbentuknya Gunung api. Ya, ini gambarnya bagus. Nah, ini yang disebut dengan vulkanisme. Ya, ini magmanya merah-merah. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga tadi ada seisme, gempa. Gempa itu apa, Pak? Gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan. Gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng Bumi. Seisme terjadi akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang Seismik. Nah, jadi getaran itu tiba-tiba karena getaran menimbulkan gelombang. Nah, sehingga kita bisa merasakan getaran tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Setelah tidak. Nah, ini ada video lagi, ya. Silahkan disimak. Tahukah kalian bahwa permukaan bumi kita ini sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu? Dan telah banyak yang terjadi di bumi kita sehingga kita dapat melihat banyak pegunungan, dataran, lembah, bahkan hingga kita bisa merasakan gempa bumi. Dan itu berpengaruh pada kehidupan kita. Kira-kira kenapa ya bentuk permukaan bumi kita seperti saat ini? Sebuah materi yang Bapak sampaikan ya, dan juga nanti kalian di sini akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, ini kelompoknya sudah Bapak bentuk ya. Selanjutnya kalian Bapak bagikan LKPD. It's time to begin seventh class. Saatnya jam 7 dimulai. Yang belum siapa? Nah, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Silakan dibaca dulu instruksinya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini bahan ajarnya ya, untuk menguatkan teori kalian. Silakan didesain produknya. Silakan didesain.
Kasih tulisan lagi pengaruhnya. Namanya di sini kan ada juga. Ini kasih tahu pengaruhnya, kasih tulisan, Nggak kasih tulisan lagi ya. Oh iya, tadi ada yang kurang ya, dampak positifnya ada nggak? Ada. Itu dampak positifnya udah ada tadi? Udah ya? Enggak, harus diadain.
Yang sudah silakan kumpul di depan. Kumpul soalnya. Soalnya saja ya, soalnya saja. Ya, ulang. Yang dikumpul soalnya aja. Belum selesai ya, belum selesai. Ya. Silakan Pak. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang apa sih itu vulkanisme. Yang pertama, ada pengertian dari endogen. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata, tapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit atau pegunungan. Ada 3 jenis tenaga endogen. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dan kelompok kami kebagian untuk vulkanisme. Untuk pengertian vulkanisme akan dibacakan oleh Nuh. Vulkanisme adalah fenomena yang bulan air, pembentukan bumi atau planet atau bulan berbentuk pada di mana lava
dan 10 kali 200 melalui celah di permukaan tersebut penjelasan. Negatif dari vulkanisme, dampak positifnya akan dibacakan oleh FMP. Atau eksplosif dan berupa lelehan atau erupsi. Perwakilan dari kelompok 6 ini bertanya kepada kelompok 3. Mengapa proses vulkanisme sering terjadi di wilayah Indonesia? Oleh Anggun, kenapa sih di Indonesia sering terjadi letusan gunung berapi? Karena di Indonesia banyak gunung aktif atau gunung berapi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Karena di Indonesia dilalui oleh ring of fire atau yang disebut dengan lingkaran api. Ya, betul ya? Nah, jadi kenapa, tadi pertanyaannya kenapa di Indonesia sering terjadi apa tadi pertanyaannya? Gunung meletus. Nah, kenapa di Indonesia sering terjadi gunung meletus? Ya, pertama karena kita dilalui jalur ring of fire atau cincin api, yaitu lempeng-lempeng tektonik. Tuh ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah seisme dapat menyebabkan tsunami? Apakah seisme dapat menyebabkan tsunami? Bisa, ya, karena seisme itu adalah gempa. Kalau gempanya di dasar laut akan berpotensi untuk menimbulkan tsunami. Ya, apa ya? Dari kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kami semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa untuk kelompok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang tenaga endogen yaitu seisme. Pengertian dari seisme akan dibacakan oleh rekan saya sendiri yaitu Zatul. Bapak yang sendiri tentang seisme ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Daulita, perwakilan dari kelompok 1. Dampak apa saja yang akan muncul setelah terjadinya gempa bagi kehidupan? Selain ada pengaruh positif, juga ada pengaruh negatif dari seisme yang akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Pengaruh negatifnya adalah bangunan roboh atau ambruk. Kalian pasti sudah tahu gempa, getaran yang terjadi, jadi kayak bentar gitu rumah fondasi ya. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, Nita, Anggur, Alfa, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Saya menjadi tahu dari dunia ini kan banyak gunung, kita jadi tahu gimana sih terbentuknya gunung, terus apa saja faktor-faktornya, terus kita tahu ternyata tenaga endogen itu ada di dunia ini dan menambah pengalaman saya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak. Oke, jadi itu ya. Satu lagi, apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran ini? Yang bisa ngasih tanggapan? Cinta mungkin ada yang apa yang Cinta dapat dari proses pembelajarannya? Ya. Atau apa? Cantik. Cintanya pagi. Cantik kan? Nah, apa pengalaman apa yang kalian dapat dari proses pembelajaran tadi? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan ya? Oke, baik. Kalau gitu, karena waktu sudah habis, mari kita
kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik begitu ya anak-anak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.